5, 4, 3, 2, 1, close the door. Tahun berapa ditetapkannya anak-anak diwajibkan memakai bahasa di Indonesia? Bahasa itu diterapkan mulai kalau yang kelas yang baru itu sebelum pertengahan tahun, ya sekitar 5 bulan lah, sudah wajib berbahasa Arab atau cara kita ini pertama, anak tidak boleh dulu berbahasa Sunda, harus bahasa Indonesia. Kan bahasa Indonesia sudah dipahami secara kedisiplinan, bahasa Indonesia sudah dipahami. Jadi dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia, mereka berdisiplin atau tidak? Nah, kalau udah kelihatan berdisiplin seperti itu, maka ketika dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau ke bahasa Inggris yang asing gitu bagi mereka, itu mereka akan berusaha. Tapi ketika di awal saja dari Sunda ke bahasa Indonesia tidak bisa meninggalkan bahasa Sunda, itu agak sulit untuk dia bisa gitu. Bisa berdisiplin berbahasa. Jadi untuk anak-anak itu ya cuma 5 bulan kalau wajib sudah mulai. Tapi dari awal juga mereka sudah mulai mengikuti kakak-kakak kelasnya. Jadi sudah bahasa Inggris mengikuti. Kalau yang sudah dipelajari yang di kelas itu ya udah tahu mufradatnya, ya itu harus, tapi memang tanpa sanksi dulu. Tapi kalau sudah ini ada sanksi, karena segala sesuatu kalau nggak ada sanksi ya nggak ada efeknya, efek jerahnya. Tapi mesti ada sanksi. Sanksinya terserah apa ya, terserah pengurusnya. Sanksinya apa, lebih banyak lagi atau apa gitu. Itu dari kelas berapa, Bu? Kelas 1 SMP. Di sini kan anak kalau itu sanawiyah aliyah, jadi program 6 tahun. Kalau yang dari SMP luar itu program 4 tahun, jadi masuk ke dulu itu eksperimen lah, ya, kelas eksperimen. Masuk ke sana 1 tahun, baru nanti ke aliyah kelas. Jadi kalau yang dari luar ya, kalau yang dari dalam 6 tahun programnya. Kalau dilihat dari lingkungan yang fokus atau yang intens gitu ya mengelola English Week itu siapa? Itu kepengurusan. Jadi di dalam organisasi santri, di dalam itu ada bagian bahasa, penggerak bahasa. Bagian penggerak bahasa itu mereka yang memberikan sanksi, yang mengawasi anak-anak itu. Jadi guru itu hanya memonitor pengurus organisasi. Nah, organisasi ini yang bergerak. Kalau sama guru semua nggak bakal bisa. Untuk pengelola itu Pak, ada yang luar? Ada. Jadi dari dalam. Ya, dari kakak kelasnya itu, pengurusnya itu. Jadi pengurus itu, jadi mereka itulah yang mengurusi kedisiplinan yang ada di pondok itu, pengurus. Baik dari bahasanya, dari pengajaran juga diantaranya. Pengajaran sore itu oleh mereka. Kemudian ekstra boleh juga oleh mereka. Jadi bukan guru hanya mengawas saja. Jadi anak-anak yang itu biasanya kelas 5 atau kelas 6, kalau sekarang bergantian yang kelas 6-nya, kelas 3 alih sekarang udah pensiun dari kepengurusan karena mau ujian, udah bergantian kepengurusan. Jadi mereka sebenarnya yang sebagai pendorongnya itu mereka yang menggerakkan kedisiplinan, kedisiplinan bahasa, keamanan dan sebagainya. Kalau diadakannya
berbahasa di lingkungan itu, Pak, tujuan spesifik atau tujuannya ingin mencapai goal apa? Kan bahasa Arab, bahasa Inggris itu bahasa internasional. Bahasa Arab ilmu bahasa ilmu keagamaan itu di bahasa Arab. Maka kita menginginkan bahasa Arab itu karena itu untuk keilmuan agama. Tapi kita tidak bolehkan, kita menginginkan kalau dalam keilmuan agama jangan diambil dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris hanya untuk bergaul, karena ya untuk pergaulan. Tapi kita harus tahu kan di sini itu mulai belajar yang diwajibkan, belajar grammar kelas 3 alia, 3 sanawiyah, wajib ada pelajaran grammar. Nah memang tapi kadang-kadang juga karena mengikuti sanawiyah itu kan ada sedikit grammarnya dari yang ininya. Tapi kita menginginkan bahasa Inggris itu memang kita fokus ini bahasa Inggris yang dari baru yang karena ya yang kita ini banyak ya buku semuanya buku sama gitu, cara praktek. Kalau untuk strategi dalam pembelajaran bahasa itu, strategi apa yang biasanya dipakai, Pak? Ya sebenarnya sama sebenarnya dalam apa cara metode pengajaran, dalam metode pengajaran itu sama. Cuma memang metode pengajaran di dalam bahasa Inggris itu kalau seperti vocab itu English to English, jadi jarang diterjemahkan, jadi English to English sebenarnya. Kalau memang Inggrisnya nggak ada, cuma satu kalimat satu kata ya udah kadang-kadang itu dikosongkan, tapi anak-anak tahu. Tapi biasanya anak-anak nggak dikosongkan, ditulis juga sebenarnya. Cuma guru pengajar bahasa Inggris itu dia tidak boleh untuk berbahasa Indonesia di dalam kelas. Jadi kalau mengajar bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris. Kecuali tadi penterjemahan kalau seandainya tidak ngerti sama sekali. Jadi ada cara mengajarkan kosakata itu bukan dengan terjemah. Yang pertama kalau seandainya bisa itu pakai benda. Ya langsung ini Visual ya, Pak? Ya visual kalau ada. Kalau tidak ada visual, kan kalau visualnya nggak ada ya kita dengan isyarat, dengan gerak. Ya kalau misalnya lari kan, kecuali kalau ada ini kan nggak bisa. Kita langsung dengan gerak lari kita. Jadi penerjemahannya itu. Atau kalau seandainya nggak bisa seperti itu bisa meletakkan dalam kalimat, satu kata itu diletakkan dalam kalimat. Jadi anak-anak sudah tahu rice gitu ya. Kemudian mereka baru belajar eat gitu. I eat rice seperti gitu. Jadi nggak eatnya langsung I eat gitu. Jadi pakai gerakan ya. Seperti itu metodenya. Sehingga nanti anak itu akan fokus kepada gurunya, bukan fokus dengan terjemahannya. Dilihat dari apa tadi tuh metode gitu ya, secara khusus apa ada fasilitas atau alat bantu yang dapat? Biasanya alat-alat bantu itu pada sore hari biasanya anak-anak ada sore hari listeningnya. Listening. Karena kita belum punya lab. Gitu. Kalau selain listening ada aktivitas apa gitu dari pagi hari setiap hari? Setiap harinya itu ada
diberikan kosakata, simpan dalam. Jadi ketika kita mengatakan satu kosakata, ini setiap kosakata itu anak-anak itu harus bisa menyimpan dalam kalimat. Satu anak nggak boleh sama gitu. Sehingga satu kata itu bisa kemana? Satu kata bisa disimpan dalam berpuluh kalimat. Karena masing-masing anak kan punya pemikiran yang berbeda. Itu di samping memang ada pembelajaran pidato bahasa Inggris, dan mengadakan drama bahasa Arab atau drama bahasa Inggris. Kadang-kadang juga anak-anak itu tergantung kepada pengurus itu ya. Karena itu pengurus yang penggerak bahasanya. Ya kadang-kadang ada kuis atau cerdas cermat dalam bahasa Inggris. Itu tergantung kepada kreativitas pengurus. Melihat dari adanya bahasa gitu ya, memakai bahasa sejauh ini adakah seberapa tingkat keberhasilan yang didapat dari program bahasa setiap hari? Keberhasilan itu kan tidak dilihat sekarang, dilihatnya setelah anak keluar gitu. Tapi ya meskipun sekarang masih bisa dilihat dari nilai ujian itu sendiri. Kadang-kadang ada anak itu gini, dia keilmuan dalam bahasa Inggris bagus, tapi dalam keterampilannya bagus, tapi keilmuannya kurang. Jadi kadang-kadang tidak bisa diukur. Ya, yang bagus itu keterampilannya bagus, keilmuannya bagus itu. Secara ini. Jadi secara kita melihat berhasil atau tidak berhasilnya anak itu ya kita lihat kadang-kadang anak kalau liburan kemana biasanya itu ingin jadi guide, biasanya seperti itu biasanya. Tapi kalau ada liburan, nah kalau sekarang kan udah beberapa tahun ini jarang liburan karena ada corona itu. Kalau dipresentasiin gitu Pak, secara umum kalau bahasa, karena gini, kita fokus tidak bahasa Inggris saja, tapi memang bahasa Inggris kita pentingkan. Yang paling ini kan itu kan anak-anak kan santri itu pasti keilmuan agama, maka bahasa Arab lebih banyak ditonjolkan gitu. lebih banyak ditonjolkan karena yang kita ini kan penggalian keilmuan agama ya. Bahasa Inggris itu ya anak asal tahu keilmuannya dia bisa bercakap sebenarnya ke sana dia. Jadi bercakapnya mereka hanya untuk pergaulan mereka nanti, karena ya sangat penting sekali sekarang itu untuk ini bergaul dia bisa bahasa Inggris dan memang alternatif banyak yang keluar. Ada ya belajar jadi jahit, ada yang belajar jadi gaib ya, tapi kita nggak begitu menyarankan sebenarnya ya. Yang kita sarankan itu kemana belajar untuk ini Pak, kan dalam program bahasa ini kan ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Apakah ada kendala gitu ketika melakukan aktivitas? ya? Semuanya itu pasti kendala Pak. Kendala dalam maksudnya di sini mungkin kendala Dari apakah dari SDM-nya atau ya kita bisa cuma kadang-kadang kan gitu kita ini mau, jadi kadang-kadang gitu
kita ini cinta ilmu, tapi kadang-kadang kurang mencintai pekerjaan untuk mendapatkan ilmu. Kita ingin pinter, tapi kadang-kadang tidak mencintai pekerjaan untuk menjadi orang pinter. Nah, anak-anak juga sama seperti itu. Ya. Dia senang kalau bisa bahasa Inggris, tapi kadang-kadang ya ininya itu ya yang kita wajibkan untuk berbahasa Inggris, kadang-kadang mereka kalau berdua dia kongkolingkong, dia mungkin nggak pakai bahasa Inggris, entah pakai bahasa Arab atau pakai bahasa, kan kita nggak tahu kalau berdua. Meskipun kalau dalam bahasa ini kita punya spien gitu, punya spien. Ketika bahasa Inggris ada orang yang berbahasa Arab, ketika week English week itu kan ditulis memang dihukum gitu. Itu kan ininya tetap kurang lah gitu. Kita nggak bisa bergaul, meskipun yang menjadi spien itu anak-anak itu sendiri, jadi bukan pengurusnya. Jadi kalau ini pengurus dapat satu orang untuk contohnya yang berbahasa selain bahasa resmi, nah, dipanggil, dihukum. Nah, ini anak dijadikan spien. Nah, nanti ya dia cari terus seperti itu, sehingga boleh jadi teman kita adalah Spy. boleh jadi. Ya, sehingga anak-anak sudah hati-hati untuk itu kan usaha kita supaya anak meningkat. Tapi tadi kadang-kadang ya kita sudah punya usaha, tapi kadang-kadang anak kita itu, tapi itu kan di luar kemampuan ya. Kalau pandang banyak, kalau di ini banyak sekali. Cuma kita usaha sekuat tenaga ya, para pengurus juga usaha sekuat tenaga. Apakah Bapak menyarankan anak-anak juga dapat berbicara bahasa Arab, bahasa Inggris? Ya, memang kita dari awal kita mendirikan pondok seperti itu. Jadi sekarang itu hanya mengikuti yang lama, mengikuti yang dulu. Dari awal kita seperti itu. Dari tahun 91 kita mendirikan seperti ini. Ya, kita sudah mulai berdisiplin seperti itu. Yang kesini kan hanya mengikuti. Nah, karena mengikuti itu kebiasaan, menjadi kebiasaan, dan akhirnya seperti biasa aja. Gitu. Jadi memulainya itu ini sudah sekarang udah hampir biasa, seperti itu. Ya cuma ya tadi anak-anak kadang-kadang ya berbicara hanya itu saja ada kadang-kadang. Nah, yang penting saya kadang-kadang ingin lebih dari yang penting ada dalam bahasa ini ya, paling baro'atul zimmah gitu, terlepas dari tanggung jawab kadang-kadang. Yang penting saya tidak berbicara selain bahasa Inggris. Dia bicara ya yang biasa-biasa saja, tidak ada berbicara penambahan. Ya sama dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris juga sama seperti. Yang penting itu kadang-kadang ada anak yang seperti, yang penting saya tidak melanggar. Jadi bisanya cuma segitu aja.